G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Kak Jenis lagi ngapain tadi? Tadi Kak Jenis lagi berdoa Kak Mary. Lagi mempersiapkan hati dan diri Kak Jenis untuk ibadah nanti. Wah, Kak Jenis sudah mempersiapkan diri dan berdoa. Gimana ya dengan adik-adik yang di rumah ya? Sudah mempersiapkan diri belum ya? Dan berdoa di rumah. Adik-adik di rumah pasti sudah mempersiapkan diri dengan baik. Kan adik-adik adalah sahabat kecil Yesus. Jadi pasti sudah siapkan dirinya dengan baik untuk ikut ibadah Kak Mary. Adik-adik hebat. Kalau adik-adik sudah mempersiapkan diri dan berdoa, gimana kalau kita memulai ibadah kita yuk Kak Jenis? Yuk. Oke, ibadah kita dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita lipat tangan, kita akan menaikkan pujian, sing haleluya to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah memulai ibadah. Tuhan Yesus, Tolong berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kredo pada hari ini diambil dari hukum yang terutama. 最大的诫命，最大的诫命，马太福音马太福音22章22章37到39节。 37到39节，你要尽心、你要尽心、尽性、尽性、尽意、尽意爱主你的神。爱主你的神，这是诫命中的第一，这是诫命中的第一，且是最大的，且是最大的，其次也相仿，其次也相仿，就是要爱人如己。就是要爱人如己。 The greatest commandment. The greatest commandment. Matthew chapter 22, Matthew chapter 22, verses 37 to 39. verses 37 to 39. Love the Lord your God Love the Lord your God with all your heart with all your heart, and with all your soul with all your soul, and with all your mind. and with all your mind. This is the first This is the first and greatest commandment. and greatest commandment. And the second is like it. And the second is like it.
Love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Hukum yang terutama. Hukum yang terutama. Matius pasal 22. Matius pasal 22 Ayat 37 sampai 39. ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan sebuah lagu yang diambil dari Mazmur pasal 121 dari ayat 5 sampai 8. Bunyinya seperti ini. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau waktu siang hari, atau bulan waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu 保护我就是耶和华。Kak Jenis mau nanya sama Kak Mary dan juga adik-adik yang di rumah. Pernah tidak hati ini rasanya itu takut dan khawatir? Oh, tentu saja pernah Kak Jenis.
Adik-adik juga pasti pernah merasa khawatir dan takut, ya kan? Jadi gini Kak Mary, Kak Jenis ini ya kadang ya suka takut sama khawatir. Takut kena sakit, takut banyak PR, takut ini, takut itu. Bisa banyak takutnya sampai hati ini rasanya tidak tenang Kak Mary. Oh, Kak Jenis tak perlu takut sama khawatir lagi. Kak Jenis serahkan kekhawatiran Kak Jenis kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Jadi kalau Kak Jenis ini tidak berdoa, tidak cari Tuhan, itu berarti Kak Jenis ini mengandalkan kekuatan diri sendiri ya Kak Mary? Iya, betul sekali. Nah, sekarang ini pertanyaannya itu adalah, whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Benar sekali Kak Mary dan adik-adik, bersandarlah kepada Tuhan. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan diri kita. Kita lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong siapkan hati dan pikiran kami bisa mengerti firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat cerita kita minggu lalu? Waktu Yakub melarikan diri ke rumah pamannya Laban. Nah, di sana Yakub ditipu juga sama pamannya. Yakub mau menikahi Rahel, tetapi pamannya memberi Lea kepadanya. Waduh, Yakub ya kurang senang sebenarnya. Tetapi pamannya bilang, kamu bisa mendapatkan Rahel, tapi kamu harus kerja lagi 7 tahun. Jadi dia harus bekerja 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Lalu pamannya juga sering mengubah-ubah upah Yakub. Ya, sampai 10 kali. Tapi Tuhan memberkati Yakub sehingga pekerjaan Yakub selalu berhasil. Pamannya dapat hasil banyak, Yakub juga dapat hasil banyak. Lalu Tuhan datang kepada Yakub. Tuhan menyuruh Yakub pulang ke negeri asalnya, ke negeri tempat papanya tinggal. Nah, adik-adik, sekarang kita mau melihat dan mendengar perjalanan Yakub
pulang ke negeri asalnya. Adik-adik lihat ya. Keledaiku, kita akan sama-sama pulang ke kampung halaman nenek moyangku beserta dengan istri-istri dan anak-anakku. Mari kita sama-sama berangkat. Utusanku, istri-istri dan anak-anakku, marilah kita berangkat. Dalam perjalanan kami, aku bertemu dengan malaikat-malaikat Allah. Aku tahu bahwa ini adalah bala tentara Allah. Sebab itu aku namai tempat itu Mahanaim. Kemudian setelah aku mendekati daerah kakakku Esau, aku pun menyusun rencana agar ketika aku bertemu dengan kakakku Esau, dia bisa memaafkan aku. Maka aku pun mengirim utusanku untuk pergi mendahului aku dan menemui kakakku Esau. Utusanku, kemarilah. Ya Tuan. Ya Tuan. Kalian pergilah ke depan mendahului aku, kemudian bertemulah dengan kakakku Esau. Kemudian kembalilah dan beritahukanlah kepadaku. Siap, laksanakan. Yuk, mari. Bagaimana ya ini ya? Apakah dia bisa memaafkanku kakakku? Gimana ya kalau dia datang untuk membunuhku? Aduh. Tuan, Kalian sudah kembali. Apa yang kalian lihat? Esau Ya? sedang dalam perjalanan kemari untuk menyambut Tuan. Iya Tuan. Tuan Menyambut? Esau juga membawa 400 orang Tuan untuk menyambut Anda. 400 orang? Iya Tuan. Untuk apa orang sebanyak itu? Aduh, yaudah kalian pergilah. Baik Tuan. Baik Tuan. 400 orang. Buat apa orang sebanyak itu? Apa jangan-jangan dia mau membunuh aku? Aduh. Ya Allah, ya Tuhanku, yang telah berfirman kepadaku untuk pulang ke negeri nenek moyangku, dan yang telah berjanji akan berbuat baik kepadaku. Sekali-kali aku ini tidak layak untuk menerima kasih dan kesetiaan-Mu. Engkau yang sudah menuntun aku, dari aku tidak mempunyai apa-apa, sampai sekarang menjadi telah berlimpah. Kiranya Tuhan yang menjauhkan aku dari tangan kakakku Esau. Aku takut kalau dia ingin membunuhku dan juga istri-istri dan anak-anakku. Bukankah Engkau telah berjanji
akan memberikan keturunanku yang seperti pasir di laut banyaknya, dan yang berjanji akan berbuat baik kepadaku. Kemudian pada malam itu aku bangun dan kubawa keluargaku dan juga segala milikku untuk menyeberangi sungai. Lalu tinggallah aku seorang diri. Kemudian seorang laki-laki bergulat denganku sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkanku, ia memukul sendi pangkal pahaku sampai terpelecok. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." "Tidak, engkau tidak boleh pergi sebelum engkau memberkati aku." "Siapakah namamu?" "Yakub." "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." "Siapakah nama engkau?" "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah aku di situ. Aku pun menamai tempat itu Penil, sebab aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Kemudian setelah aku bergulat dengan malaikat Tuhan, aku pun sadar bahwa selama ini aku terlalu bersandar kepada diri sendiri. Dan semua berkat yang telah aku terima itu adalah hanya dari Tuhan. Kemudian dari sejak saat itu namaku diubah menjadi Israel. Dan aku memiliki hidup yang mau untuk mengikut Tuhan. Sejak saat itu, orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha karena Tuhan telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Adik-adik, di dalam perjanjian lama, Tuhan selalu menampakkan diri. Tuhan menampakkan diri bisa sebagai manusia biasa dan juga sebagai malaikat. Adik-adik masih ingat cerita tentang Bapak Abraham? Ada 3 orang yang mendatangi Bapak Abraham. Mereka adalah utusan Tuhan. Dan mungkin juga Tuhan sendiri yang menampakkan diri. Nah, apa maksud Tuhan menampakkan diri? Maksud Tuhan menampakkan diri adalah untuk melakukan kehendaknya. Apa kehendak Tuhan kepada Yakub?
Tuhan menghendaki dan memilih Yakub untuk menjadi berkat. Seperti Bapak Abraham yang menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, firman Tuhan selalu mengatakan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, ini dapat adik-adik lihat di kitab Keluaran, Kejadian, juga ada di kitab Para Rasul ya, di Perjanjian Baru. Masih ada yang lain lagi. Nah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu menyatakan Allah memilih dan mengikat perjanjian dengan mereka. Allah memilih Yakub untuk menyatakan kehendaknya. Ya, Allah datang kepada Yakub. Yakub mengenal Allah muka dengan muka. Yakub mendapat berkat dan Allah memakai Yakub sebagai alat berkat. Nah, ini juga loh kita rasakan pada saat kita merayakan Natal, kita alami ya. Tuhan melakukan kehendaknya. Tuhan mengutus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, apakah adik-adik udah bertemu dengan Yesus pada saat membaca firman Tuhan? Pada saat berdoa. Udah bertemu Tuhan? Nah, kita mau datang kepada Tuhan, ya. Kita mau mengenal Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita ya. Dan kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Kita memohon kepada Tuhan ya. Agar kita menjadi berkat, agar kita dipakai Tuhan di tangannya. Nah, adik-adik mau kan dipakai Tuhan? Nah, apakah kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, sudah mengenal Tuhan, harus ganti nama seperti Yakub? Tidak ya, kita hanya perlu berubah hidupnya. Kita menjadi manusia baru, ciptaan baru, lahir baru. Kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah ya, adik-adik harus berusaha ya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat hafalan kita minggu ini sama loh dengan yang minggu lalu. Masih ingat? Diambil dari Amsal pasal 3 ayat 5. Harusnya adik-adik udah hafal ya. Nah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Adik-adik udah hafal kan dari minggu lalu tuh ayat hafalannya. Oke? Bisa hafal? Satu kali lagi ya. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah mengandalkan kepada pengertianmu sendiri. Oke, hafal ya. Oke, adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Oke, pejamkan matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur kami sudah mengenal Tuhan Yesus. Kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, tolong kami ya, agar kami bisa melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kak Mary, setelah tadi Kak Mary, Kak Jenis sama adik-adik di rumah sudah dengarkan cerita firman Tuhan, Kak Jenis mau menceritakan kesaksian Kak Jenis. Oh, kesaksian apa itu? Ayo cerita dong. Kak Mary mau dengar. Jadi Kak Jenis itu punya adik. Jadi dulu itu Kak Jenis itu suka marahin adik-adik. Meskipun Kak Jenis tuh tahu kalau adik Kak Jenis tuh sedih dimarahin, tapi Kak Jenis tuh tak bisa kontrol emosi. Jadi maunya tuh marah terus. Setelah Kak Jenis ke sekolah minggu, dengarkan baik-baik cerita firman Tuhan, ternyata Kak Jenis tahu Tuhan tuh tidak suka kalau kita tuh marah-marah. Jadi ketika Kak Jenis pulang ke rumah, ketika rasanya tuh mau marahin adik lagi, Kak Jenis cepat-cepat doa. Minta tolong Tuhan, tenangkan hati Kak Jenis nih. Tenang. Dan setelah Kak Jenis berdoa, rasanya hati ini jadi lebih tenang. Dan sampai sekarang Kak Jenis gak suka marah-marahin adik. Wah, Kak Jenis terima kasih ya untuk kesaksiannya. Kak Jenis itu bisa berubah. Itu kan ada Tuhan Yesus di hatinya Kak Jenis. Di hatinya adik-adik juga. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus hidup dalamku. Yes. Nah, adik-adik, sebagai tanda ucapan syukur, kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan dengan dua cara. Yang pertama, adik-adik bisa membawa uang persembahan ke kantor gereja. Terus yang kedua, adik-adik bisa minta papa atau mama untuk mentransfer uang persembahan ke rekeningnya gereja. Nanti di belakangnya jangan lupa ya, ditambahkan angka 11 di belakang nominal transfernya. Dan kakak-kakak SK ya, mendorong adik-adik untuk terus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan juga rajin mengerjakan aktivitas di buletin SK-nya. Ibadah kita sudah mau selesai. Kita akan berdoa Bapa kami, dan doa berkat akan dibawakan oleh Bu Maria. Mari kita semua berlutut. 主祷文，我们在天上的父，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，愿你的旨意行在地上，如同行在天上，如同行在天上。
我们日用的饮食，我们日用的饮食，今日赐给我们，今日赐给我们，免我们的债，免我们的债，如同我们免了人的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，救我们脱离凶恶。因为国度，因为国度、权柄、权柄、荣耀、荣耀，全是你的，全是你的，直到永远，直到永远。阿门，阿门。Anak-anak, Ibu akan pimpin doa berkat. Mari dengan hormat, tangan dilipat, mata ditutup. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan anak-anak seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuh anak-anak terpelihara sempurna sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Kita akan ketemu di minggu depan. Oke, dadah. Dadah.